pelajaran kali ini Ibu akan mengabsensi siapa sih yang nggak hadir hari ini. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Bawa semua bukunya? Bawa. Ibu akan memulai untuk mengabsensi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman lingkungan sekitar. Apa sih yang dimaksud dengan keberagaman lingkungan sekitar? Berkenalan dengan lingkungan sekitar. Tahukah kalian bahwa alam yang ada di sekitar kita ini sudah banyak mengalami perubahan? Dahulu alam yang ada di sekitar kita masih sangat asri, namun semakin bertambahnya zaman, alam banyak yang tercemar. Lingkungan yang ada di sekitar kita bukan hanya alam saja, melainkan keberagaman masyarakat. Agar lebih memahaminya, kita pelajari materi berikut ini. Yang pertama yaitu berkenalan dengan alam. Tahukah kalian kapan bumi ini mulai ada? Menurut penelitian, dunia sudah memiliki usia kurang lebih 2.500 juta tahun. Ketika saat awal terciptanya, bumi ini berupa gas panas yang memutar pada porosnya. Ada 4 masa perkembangan bumi hingga bentuknya seperti sekarang ini. Antara lain adalah zaman Archeozoikum. Pada masa ini, tidak ada kehidupan sama sekali. Bumi masih berupa bola gas panas yang berputar pada porosnya. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum atau zaman primer. Zaman ini suhu bumi semakin dingin. Hal itu terjadi sekitar 200 hingga 300 juta tahun yang lalu. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan mulai ada. Zaman yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau zaman sekunder. Terjadi sekitar 65 sampai dengan 200 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya binatang amfibi berukuran raksasa. Zaman yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau zaman hidup baru. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibedakan menjadi beberapa masa yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pilosen, dan Pleistosen. Sejak masa Paleosen, jenis kera atau pohon mulai ada, reptil besar mulai lenyap. Yang kedua yaitu berkenaan dengan perubahan alam karena peran manusia. Alam yang begitu asri mulai mengalami perubahan setelah ada interaksi dengan manusia. Berikut ini beberapa pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Merupakan sebuah kondisi di mana udara bercampur dengan zat lain atau unsur lain yang mengakibatkan kondisi buruk pada udara menjadi tidak layak atau bahkan membahayakan untuk digunakan makhluk hidup. Pencemaran air yaitu dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau fenomena di mana tempat penampung atau sumber air mengalami perubahan baik fisik maupun non-fisik. Yang ketiga pencemaran tanah yaitu adanya bahan kimia seperti polutan dan kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Berkenalan dengan masyarakat. Di Indonesia, lingkungan masyarakat sangatlah beragam. Beragaman tersebut hanya bisa disatukan dengan adanya interaksi antar sesama. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Syarat-syarat interaksi ada 2. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial diartikan sebagai hubungan yang terjalin antara 2 orang atau lebih baik secara fisik maupun non-fisik. Syarat yang kedua adanya komunikasi, yaitu merupakan proses informasi baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dilakukan untuk saling memengaruhi satu sama lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2. Yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif. Di antaranya adalah kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Bentuk yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Pelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan diri untuk melestarikan lingkungan. Ya, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.